Hello, gimana kabar kalian? Hari ini udah ngapain aja? Aku tadi pagi habis nyetrika baju karena bajuku udah habis. Aku bingung pakai apa karena bajunya belum aku setrika. Akhirnya hari ini aku setrika. Terus habis itu aku masak katsu sama kari. Enak banget. Dan tidak lupa minum kopi supaya aku bisa hidup hari ini. Sebelum kerja, hari ini aku mau membahas mengenai journaling. Jadi, kapan sih aku mulai journaling? Aku mulai journaling itu dari tahun 2018. Cuma dari SMA tuh aku emang udah suka nyatet-nyatet. Nah, kan udah ada sosmed tuh. Jadi aku bisa melihat dari Pinterest or Instagram, cara-cara journaling, terus promptnya gimana, idenya gimana gitu. Nah, aku mulai journaling itu biasanya pakai buku yang misalnya segini. Ini B5 atau A5 ya. Ini journalingku tahun 2022. Yang sebelum ini tuh aku gak tahu di mana ya, journalingku mungkin ada di suatu tempat atau di ruangan ini, cuma aku lagi malas nyari. Aku nemunya yang tahun 2022. Ini aku bukunya beli di Gramet, dan setelah aku menyadari kualitas kertas itu bagus banget loh, ya not bad gitu. Nah, terus setelah ini habis, sepertinya aku nggak journaling lagi. I don't know, aku lupa alasannya apa, mungkin aku tuh sibuk atau gimana. Terus aku berlanjut menggunakan dua buku kecil ini. Nah, kalau pas tahun 2022 or sebelum itu, di dalam buku journaling itu ada banyak prompt gitu. Contohnya ini tentang kerjaanku. Terus di halaman depan ada my dream things, jadi barang-barang apa aja yang pengen aku beli, dan harganya juga aku cantumin. Tapi setelah aku lihat ya, kebanyakan yang aku catat di sini tuh juga nggak aku beli. Jadi mencatat hal-hal yang pengen aku beli itu sebenarnya berguna sih buat ngecek kembali apakah aku benar-benar butuh atau apakah aku benar-benar suka barang-barang ini. Terus biasa aku suka banget nulis to-do list, meskipun kalau nggak aku checklist tuh juga rasanya sedih gitu ya. Kalau di akhir hari, di ujung hari nggak aku checklist. Terus di awal-awal tuh aku juga nulis affirmation biasanya pada pagi hari, tapi lagi-lagi aku nggak rutin karena males. Dan aku bingung aku tuh harus nulis apa. Jadi kayaknya ini nggak aku lanjutin ya setelah aku melihat begini. Nah, terus aku menemukan ini. Biasanya di hari ulang tahunku aku tuh kayak nulis isi pikiran dan mungkin kedepannya aku mau gimana. Ini waktu aku mau 22 tahun, aku ingat banget waktu itu aku bisa di Gramet, aku beli satu buku yang pengen banget aku beli. Terus aku ke Marugame Udon, pesen udon sendiri sambil nulis ini, terus baca bukunya. Seru banget hal-hal me time kayak gitu. Satu film yang aku suka banget judulnya Little Forest, itu udah aku tonton berulang-ulang, dan aku mulai nulisin kayak resep-resep yang tokoh utamanya masak di film itu. Seru banget. Terus habis itu yang menarik apa ya, aku juga nempelin beberapa ini kayak tag tas yang baru aku beli. Terus aku nempelin foto-foto Hechan dan aku tulis apa alasan-alasan aku suka Hechan. Yes, I am NCTzen. Dan setelah kilas balik ya melihat jurnalku tahun 2002 ini tuh, aku tuh kayak mikir, oh ternyata aku itu berkembang ya dengan caraku sendiri. Terus aku ternyata udah melalui hal-hal yang menurut aku di tahun itu tuh berat, ternyata sekarang aku bisa melaluinya dengan baik. So happy. Terus ini aku buat kayak track gitu, kayak melakukan olahraga, terus menulis gratitude journal, sama baca Al-Quran. Sebenarnya terus ini barang-barang yang aku beli juga, aku sempat buat amplop tabungan gitu, setiap minggu aku harus masukin. Agak random sih isinya. I love it. Aku terus budgeting juga. Terus bagian belakang biasa ya coret-coretan gini, I don't know. Terus setelah tahun 2022 fast forward, aku tuh sebenarnya pingin nulis jurnal yang kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan, kayak prompt pertanyaan journaling gitu dari beberapa youtuber atau Instagram atau selebgram. Tapi tuh kenapa selalu gagal? Itu tuh paling bertahan cuma 10 hari atau mungkin kurang ya, dan ini selalu gagal. Tahun kemarin, tahun 2024, tiba-tiba ada satu video muncul di Instagram, di Reels Instagram, yaitu videonya Kak Bia Donat. Kak Bia Donat. Ya, Kak Bia Donat itu kalau kalian tahu kakaknya Safiera yang COC, Safiera COC.
Di situ dia bahas tentang journaling. Nah, di situ dia bilang, mungkin alasan kamu itu nggak rutin menulis jurnal karena buku yang kamu pakai itu terlalu besar. Jadi kamu terbebani untuk menulis satu halaman penuh. Dan aku mikir, iya juga ya. Karena selama ini aku selalu pakai buku yang sebesar ini. Nah, aku tuh selalu stuck gitu loh. Aku selalu terbebani terlebih dahulu untuk menulis seluruh halaman. Akhirnya di situ Kak Bia bilang, coba deh kamu pakai buku yang kecil dulu kayak gini. Akhirnya aku beli buku yang sekecil ini. Ini bukunya udah penuh dari tahun kemarin. Ya meskipun ada juga skipnya beberapa hari, cuma aku bangga sih aku bisa menyelesaikan satu buku ini. Sekarang ini udah habis dan aku lanjutin di buku yang ini, agak lebih panjang ya, tapi sama aja sih menurutku. Ini aku buat kantong buat kayak stiker atau post-it gitu. Terus ya ini baru sampai sini. Dan di bulan Februari ini aku coba ikutin promnya dari Fels Journal, dia selebgram gitu dan tiktokers, dia juga rajin journaling, nanti aku cantumin di kreditnya. Nah, apa sih yang biasanya aku tulis di jurnalku, spesifiknya dua jurnal ini, yaitu aku nulis apa yang terjadi pada hari itu. Misalkan hari itu aku ketemu temanku A, atau kita membahas apa, pokoknya hal-hal yang sedih, menyenangkan, atau kejadian apapun aku tulis. Tapi yang Februari ini juga gitu, meskipun aku juga pakai jurnalnya dari Fals Journal tadi. Aku coba bacain satu hari ya, satu jurnalku dari tanggal 15 Februari. Itu hari Sabtu. Aku habis dari Gatsu, seru sih, tapi ramai banget, rasanya kayak mau mati. Tapi DR, temen aku, selalu jagain aku dan gandeng aku terus. Seneng bisa jadi teman curhatnya dia. Tadi nemenin dia jogging dulu di Manahan, terus aku liatin aja karena capek. Tadi beli buku 10.000, lumayan. Terus naksir yang Perambanan Cina. Menabung dulu deh. I wanna feel enough and peaceful. Bisa nggak sih kita syukuri aja apa yang ada sambil menjalani dan mengusahakan yang kita usahakan? Kenapa semua orang menuntut ini itu? Terus hari ini kucing hitamku pipis di kasurnya mama. Kan dalam satu halaman aja tuh random banget isinya, tapi aku suka. Dan setelah ngelakuin berbulan-bulan, setelah aku menulis, aku tuh selalu lihat tanggal tersebut di bulan kemarin. Jadi aku nulis tanggal 15 Februari. Terus setelah nulis, aku lihat tanggal 15 Januari kemarin tuh apa yang terjadi di hari itu. Nah, itu buat aku refleksi. Hari-hariku tuh juga ends down. Jadi nggak ada yang flat gitu loh. Tau gak sih, kayak serandom itu hari-hari kita. Gitu. Ini 3 jurnalku yang, tapi sebenarnya aku pingin banget sih buat yang kayak gini lagi. Kayak aku termotivasi. Karena terlalu cute. Cute. Ada satu lagi jurnalku itu buat tentang kerjaan gitu. Lain kali nanti aku tunjukkan. Bye bye.